Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa dengan Ngomin, ngomongin Inter, kadang-kadang ngomongin tetangga, dikit-dikit. Oke, kita tentu saja akan membahas hot issue, hot yang sedang panas, isu yang sedang hot-hotnya banget soal Juventus. Gila, Juventus ini benar-benar sedang dilanda masalah, guys. Musim lalu kena pengurangan poin, udah gitu tidak diizinkan bertarung di Eropa. Kalau kawan-kawan yang follow Instagramku pasti tahu, kemarin aku nggak sempat bikin konten, tapi di Instagram dan di TikTok aku posting gimana Juventus sekarang dijual, tim yang ngaku kaya, yang nggak punya utang bla bla bla. Setelah mereka ketahuan ternyata memanipulasi laporan keuangannya, baru ketahuan ternyata mereka itu diambang kebangkrutan. Ditambah lagi mereka tidak masuk Liga Champions seperti yang aku bilang kemarin. Dengan tidak masuk Liga Champions tuh 50 juta euro itu sudah hangus. Karena ya dengan ikut saja sudah 50 juta udah terjamin. Nah mereka udah nggak dapet, dan kemudian ketahuan ternyata pembukuannya itu boncos. Belum lagi banyak kasus kan, ada Ronaldo yang menuntut Juve, kemudian Dybala juga. Pokoknya Juventus lagi ancur-ancuran banget. Dan sekarang Juventus itu sedang dijual, dicari pembeli. Kalau kawan-kawan ada yang pingin beli Juve, silahkan kalau berminat. Kalau aku sih nggak minat ya. Nah kemudian setelah itu lagi masalah doping. Gila, ini yang kena ini Pogba. Nah apa yang terjadi, mungkin kawan-kawan ada baca beritanya dikit atau cuma selewat aja. Detailnya itu adalah ketika Juventus menang lawan Udinese 3-0. Nah Pogba waktu itu sebenarnya tidak bermain, tapi kan kemudian ada tes acak itu, dia yang diambil sampelnya. Nah ketika diambil sampelnya Pogba itu terdeteksi bahwa level testosteronnya itu sangat tinggi. Nah testosteron ini biasanya kalau dulu setauku ya itu dipakai di atlet, biasanya itu berkenaan dengan muscle, otot. Apakah itu berkaitan dengan performa di sepak bola? Sepertinya tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Nanti aku akan bacakan yang ngomong tuh dokter. Tapi masalahnya adalah begini, kalau dilarang ya dilarang, itu satu kan. Kemudian yang kedua adalah testosteron yang tinggi ini kan hanya salah satu tanda. Dalam kasus sepak bola ini emangnya kalau ada testosteron itu maksudnya testosteronnya berlebih itu apakah dia jadi nggak habis-habis staminanya? Kan nggak juga. Ininya dari Juventus itu pembelaannya seperti itu. Tapi kita kan sebagai orang awam yang tidak mengerti itu kan, ya itu kan yang ketahuan testosteronnya aja. Itu kan salah satu tanda bahwa dia mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Kita kan nggak tahu apa efek lainnya. Nah kalau memang hanya testosteronnya saja, itu ini disampaikan oleh namanya Dr. Giuseppe Musumeci. Ini dia dihubungi oleh La Gazzetta bahwa ini Director of Cardiology itu ini jantung kalau nggak salah ya. Kardio di Rumah Sakit Mauriziano di Turin. Nah dia ditanya kenapa sih kok pesepak bola itu mencoba meningkatkan level testosteronnya. Dia bilang ini, wah itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, karena testosteron itu bisa saja efek obat, bisa saja ada di dalam obat-obatan tertentu, bisa saja ada kontaminasi. Secara umum, nah ini yang aku bilang tadi itu, hormon testosteron itu adalah hormon yang sedikit sekali impactnya atau pengaruhnya untuk performa fisik dalam olahraga ini, dalam olahraga sepak bola. Dia bisa membantu menumbuhkan otot, maksudnya kalau orang binaraga. Tapi kalau untuk performa di lapangan itu sedikit pengaruhnya. Nah ini bukan aku yang ngomong ya, Giuseppe Musumeci. Cuma ya seperti yang aku bilang, sama kayak kasus Onana kan, dia itu kan tidak sengaja juga. Nah kalau alasannya Pogba juga tidak sengaja.
Tapi pada kasus Onana walaupun tidak sengaja, walaupun dia juga tidak ada kepentingan untuk doping itu karena dia kiper, emang kiper mau lari berapa? 10 kilometer, 1 kilo aja nggak sampai kan satu pertandingan, tapi tetap dihukum 1 tahun. Nah, dalam kasus Pogba yang aku baca itu adalah ancaman hukumannya itu 1 sampai 2 tahun. Ini dalam kasus normal. Tapi kemudian aku baca lagi bahwa jika ketahuan bahwa dia sengaja, nah ini ada kata bahwa dia sengaja mengkonsumsi substansi yang dilarang itu, maka hukumannya bisa double. Nah mungkin ini yang bikin hukumannya Onana itu cuma 1 tahun ya. Tapi aku tidak mengikuti kasusnya Onana dulu. Yang jelas itu memang tertera secara tertulis bahwa jika disengaja mengkonsumsi suatu zat yang diketahui memang dilarang, maka hukumannya itu bakalan double. Berarti bisa sampai 4 tahun dia di ban dari sepak bola. Waduh, sudah gajinya paling gede. Bukan paling gede di Juventus, tapi paling gede di Serie A gajinya. Pogba 8, berapa juta gitu. Untuk sekarang ini Pogba itu masih disuspend sambil menunggu hasil sampel B. Nah, kalau kawan-kawan tahu istilah yang namanya false positif, ada false negatif. False positif itu artinya dia terdeteksi positif, tapi ternyata setelah di recheck ternyata itu salah. Nah, ketika dalam tes doping ini satu pemain itu diambil 2 sampel. Satu dites dulu, kalau ternyata terbukti positif, sampel yang kedua dari orang yang sama ini akan dites lagi sehingga lebih kuat hasilnya. Karena false positif itu adalah fenomena yang bukan jarang juga terjadi. Makanya sekarang sedang menunggu hasil sampel B. Kalau sampel B-nya juga ternyata positif, siap-siap Juventus tidak bisa memainkan Pogba. Nah, yang lucu adalah aku ngeliat ini, aku baca dia di grup ini. Nah, ini dari info Serie A Italia. Juventus mohon bersabar, ini ujian. Gak habis-habis kesialan yang menimpa tim yang punya gelar Scudetto terbanyak ini. Karena kok ada aja ujiannya. Masuk circle Superliga, nah ini kan salah sendiri. Inter juga sempat, tapi Inter kan cabut di awal. Kemudian kena kasus salary manuver gaji itu. Kemudian reshuffle jajaran direksi ya karena ketahuan berbuat jahat. Kemudian pengurangan poin. Kemudian tidak bisa main di Eropa. Kemudian ambil Pogba, cedera semusim, habis cedera sudah sembuh, sekarang kena doping, digosipin klub mau dijual, masih dilatih Allegri. Untuk Juventus dan fans, sabar, akan ada pelangi setelah badai katanya. Nah, ada yang komen di grup yang sangat bagus. Ya apa yang ditanam itu yang ditabur. Penanam ilalang, wow, musim depan kita akan panen duren. Gak bisa, gak mungkin. Ya siapa suruh, ngehe toh. Oke, itu soal Juventus dan Pogba. Kemudian ada yang lucu lagi bahwa katanya Chiesa juga kena kasus doping ini. Tapi ini sekarang ketahuan hormon estrogen. Tapi kalau ini sih kayaknya lucu-lucuan aja, karena kalau kawan-kawan mungkin ada yang nggak tahu, hormon estrogen itu adalah hormon yang ada di cewek itu untuk mengatur siklus menstruasi, menunjang kehamilan yang sehat hingga membantu menjaga kesehatan jantung. Jadi ini ya kayaknya memang lucu-lucuan aja. Oke, itu soal Juventus ya, lumayan ini bahas Juventus panjang banget. Berikutnya kita bahas Alexis Sanchez. Oke, Sanchez itu tidak masalah, dia sudah seger, bahkan lawan Kolombia dia sudah main. Nah, kemudian kemarin ada kabar bahwa Inter itu agak kecewa dengan Alexis Sanchez, itu dibelokkan berarti. Sebenarnya bukan kecewa dengan Alexis Sanchez, tapi kecewa dengan manajemen manajemen Alexis Sanchez oleh timnas Chili. Karena pelatih timnas Chili sudah bilang Alexis Sanchez nggak apa-apa, dia fully fit. Bisa main lawan Kolombia, bahkan mungkin bisa bermain dari menit awal. Padahal dokternya sendiri bilang bahwa performa di lapangan itu sangat ditentukan oleh aliran darah. Nah, kalau sudah namanya anemia, jelas dia tidak akan bisa bermain secara full gitu loh. Maksudnya nggak bisa performanya itu 100%. Ini tentu saja akan mempengaruhi timnas Chili dan juga mempengaruhi Inter. Nah, ada kesan bahwa timnas Chili itu memaksakan Alexis Sanchez biar main. Ini yang bikin Inter kecewa gitu sih, bukan sama Alexis Sanchez-nya gitu. Ini beritanya bahwa available but not at his best, tapi tidak dalam kondisi terbaiknya gitu, bro. Kemudian berikutnya adalah Inter sudah membukukan
penjualan 6 juta dari tiket Inter lawan Milan itu sudah sold out, gila. Dari satu pertandingan aja 6 juta. Cuma karena ini derby kan tiketnya lebih mahal dari tiket biasa. Mantap lah, kita siap menyambut Milan di kandang kita. Kemudian Cuadrado ternyata tidak cedera. Kemarin kan ada berita bahwa dia peradangan otot, tapi ya ternyata ringan saja. Bahkan ada baru kemungkinan ya, lawan Chili dia sudah bisa main, tapi kayaknya sih enggak. Kemudian nah ini berita tentang ketegangan antara presiden Inter dan presiden Milan, si Geri Cardinale dengan Suning. Nah ini sebenarnya kayak ngambek-ngambekan aja sih. Kalau kawan-kawan tahu, Inter kan sebenarnya rencana bikin stadion sama Milan barengan. Tapi yang terjadi itu adalah dalam perjalanan berikutnya, ini sudah ada kesepakatan sebelumnya, tapi kemudian nggak bilang-bilang si Geri Cardinale itu udah nggak jadi gitu. Mending kalau ngomong kan, oh kita nggak jadi aja. Tahu-tahu dia sudah bergerak sendiri, bahkan bertemu dengan BP Sala, mayor kota Milan, tanpa melibatkan Stefan Sang. Nah, Stefan Sang ya namanya anak masih muda kan umurnya baru 28 apa 27 apa berapa. Ya lumayan ngambek lah dia. Akhirnya mereka sekarang tidak saling bertegur sapa. Dari pertandingan lawan Milan yang terakhir itu di Liga Champions pun nggak ini. Pokoknya sebelumnya wah gini pelukan, ngobrol dikit lah basa-basi. Sekarang sama sekali enggak. Menurutku ya udah mungkin lebih bagus seperti ini ya. Ngapain kita rival mesti berbagi stadion? Emang City sama MU berbagi stadion juga enggak? Ya enggak usah lah. Udah apalagi kita sudah punya lahan yang sudah disetujui. Tinggal nunggu hasil studi kelayakan aja. Kalau udah bagus, udah oke ya tinggal dibangun aja. Kita akan punya stadion sendiri. Tentunya dengan mengharap tetap yang paling utama keuangan yang sehat. Dengan stadion ini bisa jadi tambahan lah itu. Nah kemudian oke, itu aja dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih buat yang nonton. Ciao. Thank you very much. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan